Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan cara atau metode isolasi senyawa rutin ini dari sampel daun singkong atau Manihot utilissima. Materi ini merupakan salah satu bentuk tutorial untuk pelaksanaan praktikum fitokimia di Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi. Oke, sebelumnya kita lihat dulu senyawa rutin. Apa ini senyawa rutin? Nah, seperti dapat kita lihat pada gambar, ini adalah struktur untuk senyawa rutin, di mana di sini dapat kita lihat bahwasannya senyawa rutin ini merupakan senyawa glikosida, di mana di sini dapat kita lihat ini adalah gugus untuk senyawa aglikonnya. Ini untuk senyawa aglikon di sini. Dan kemudian ini dapat kita lihat ada dua buah gugus gula. Dua gugus gula atau monosakarida ini sebagai gugus glikon. Dan ini gugus aglikonnya. Dari struktur aglikon ini dapat kita lihat bahwasanya struktur aglikon dari senyawa rutin ini adalah rumus struktur senyawa flavonoid. Maka secara umum dapat kita simpulkan bahwasanya senyawa rutin ini termasuk kepada golongan senyawa flavonoid glikosida. Nah, untuk senyawa flavonoidnya sendiri dapat kita lihat dari struktur rutin. Ini adalah flavonoid O-glikosida karena di antara glikon dengan aglikonnya ini dihubungkan dengan atom oksigen, disebut dengan flavonoid O-glikosida. Untuk senyawa flavonoidnya sendiri ini dapat kita lihat bahwasanya rutin mengandung senyawa flavonoid quercetin. Senyawa flavonoid dikenal dengan quercetin. Nah, banyak sekali data-data ilmiah untuk manfaat-manfaat rutin. Di antaranya akan kita temukan bahwasanya rutin ini bersifat sebagai antiinflamasi, kemudian menurunkan kolesterol, kemudian mencegah stroke dan HERT, serangan jantung, dan osteoporosis. Jadi secara umum rutin ini sangat baik untuk pencegahan beberapa penyakit berhubungan dengan kardiovaskular. Selain itu, rutin ini juga dikenal sebagai antioksidan yang sangat kuat. Jadi, beberapa penelitian antioksidan menunjukkan sifat antioksidan yang cukup bagus dari senyawa rutin. Beberapa produk-produk rutin ini dapat kita temukan dalam bentuk suplemen-suplemen. Dan di sini dapat kita lihat bahwasannya untuk dosis-dosis penggunaan rutin ini berkisar di antara 200 sampai 500 mg per tabletnya. Ini dapat kita lihat rutin 500 mg, rutin 400 mg, rutin 250 dan sebagainya. Nah, secara umum sediaan-sediaan ini digunakan sebagai suplemen-suplemen untuk penunjang kesehatan. Dari mana sumbernya rutin? Nah, secara umum rutin dunia ini diproduksi dari tanaman atau bunga Sophora japonica. Jadi rutin ini dikenal tanaman penghasil utama yang paling banyak menghasilkan rutin ini tanaman Sophora japonica. Ini dia akan menghasilkan ekstrak rutin, dan bentuk ekstrak rutin ini dapat kita lihat dia berbentuk hablur berwarna kuning seperti ini. Nah, warna kuning ini dia mengikut pada sifatnya dia sebagai flavonoid, yaitu artinya flava berwarna kuning. Nah, dapat kita lihat di sini senyawa atau serbuk rutin dia akan cenderung berwarna kuning atau putih kekuningan seperti ini. Selain tanaman Sophora japonica, beberapa buah-buahan atau biji-bijian juga dikenal
banyak mengandung rutin, sehingga tanaman-tanaman ini mempunyai khasiat sebagai antioksidan yang sangat bagus dan dapat kita konsumsi sebagai salah satu sumber-sumber antioksidan alami. Nah, di antara salah satunya tanaman kita yang sering kita gunakan, ini adalah tanaman daun singkong atau Manihot utilissima. Ini merupakan salah satu jenis sayur-sayuran yang sering kita konsumsi sehari-harinya. Nah, dari beberapa jurnal penelitian dapat kita lihat bahwasanya rendemen perolehan rutin ini berkisar antara 0,1% B untuk daun singkong. Dari daun singkong dengan rendemen, artinya setiap 1 kilo daun singkong ini akan mengandung kurang lebih sekitar 100, ini akan mengandung sekitar 0,09 atau 0,1% B/B, ini akan mengandung rutin sekitar 100 mg. 100 mg. Ya, sekitar segitu. Berarti untuk setiap 1 kilonya akan kita dapatkan rutin sekitar 100 mg setiap 1 kilo daun singkong. Nah, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan rutin? Nah, ini adalah objek yang akan kita lakukan atau kita praktekkan. Bagaimana caranya kita mendapatkan senyawa rutin dari sampel kita daun singkong. Nah, dalam hal ini kita memanfaatkan sifat kelarutan dari senyawa rutin sendiri, di mana dari datanya kita ketahui bahwa rutin ini dia mempunyai sifat larut baik dalam air panas dan dia akan mengendap dengan air dingin. Nah, sifat ini yang akan kita manfaatkan untuk mendapatkan atau ekstraksi senyawa rutin dari sampel daun singkong. Cara kerjanya ini mudah sekali. Di sini nanti kita akan gunakan daun singkong segar, ini sebanyak 1 kg. Nah, di sini nanti daun singkong yang kita ambil ini adalah daun singkong yang masih muda. Karena dari beberapa penelitian kita ketahui bahwasannya kandungan rutin yang paling bagus dan paling banyak ini ditemukan dari daun singkong yang masih muda atau di bagian pucuk. Nah, di bagian pucuk ini sampel yang akan kita gunakan. Nah, ini juga sejalan dengan penggunaan daun singkong. Biasanya kalau kita untuk mengkonsumsi kita gunakan ini daun singkong yang bagian pucuknya. Nah, ini kandungan rutinnya ini paling banyak dan ini kandungan rutin sebagai khasiat antioksidannya ini paling bagus. Nah, untuk selanjutnya daun singkong yang kita ambil sebanyak 1 kg, ini kita rajang kasar, kita potong-potong kasar untuk mempermudahkan proses ekstraksinya. Kita potong kasar, tidak usah terlalu halus. Karena dalam hal ini kita hanya ingin untuk mempermudah kita nanti dalam memasukkan ke wadah, kemudian dalam proses pengadukannya. Sehingga nanti ketika kita merajang, ini senyawa-senyawa rutin dari daun ini akan lebih mudah keluar ketika ini sudah kita rajang. Sehingga senyawanya lebih mudah keluar. Nah, setelah daun singkong ini kita rajang, kita masukkan ke dalam wadah panci, kemudian kita tambahkan air sebanyak 2 liter air, dan kemudian kita didihkan. Jumlah air ini tidak boleh terlalu banyak, karena semakin banyak jumlah air, maka nanti ini rutinnya ini akan semakin sulit untuk mengendap. Nah, ini kita gunakan air sebanyak 2 liter, sehingga nanti ekstraksi rutin ini bisa berjalan dengan maksimal. Apabila nanti air kita terlalu banyak, maka rutin ini akan lama mengendap. Karena ini tergantung juga dengan tingkat kejenuhan senyawa di dalam larutannya. Nanti semakin encer dia larutan rutin di dalam ekstrak atau pelarutnya semakin banyak, maka rutinnya ini akan semakin lama untuk mengendap.
Nah, kita harapkan dengan 2 liter ini kita dapatkan ekstrak yang cukup pekat sehingga nanti rutin ini akan cepat mengendap dengan pendinginan. Nah, setelah daun ini kita didihkan kurang lebih 30 menit, daun kita didihkan dan sambil sesekali kita aduk. Fungsi pengadukan di sini tentunya ini untuk mempermudah proses ekstraksi, di mana nanti untuk menghomogenkan senyawa dan juga mempermudah keluarnya senyawa dari sampel atau daun singkong. Sehingga senyawa rutin ini dapat terekstrak seluruhnya ini ke dalam larutan air. Nah, setelah rutin 30 menit dididihkan, kemudian sampel ini kita saring dan kempa. Saring kempa dalam keadaan panas. Kenapa dalam keadaan panas? Karena kita khawatirkan kalau kita biarkan dingin, nanti akan ada beberapa senyawa rutin yang sudah mengendap sehingga nanti dia akan tertinggal di dalam ampas. Jadi ini kita saring selagi hangat atau selagi panas, kemudian kita kempa untuk memastikan semua sari ini terpisah sempurna dari ampas. Jadi bagian yang kita gunakan nanti adalah bagian air. Bagian air ini akan kita tampung, sementara ampasnya atau daun ini kita pisahkan. Nah, daun ini boleh beberapa penelitian juga menyatakan ini bisa kita olah lagi menjadi beberapa olahan bahan pangan. Seperti dibikin tempe atau dibikin dendeng daun singkong seperti ini. Yang kita manfaatkan di sini adalah air rebusan. Mana kita ketahui nanti air rebusan daun singkong ini mengandung senyawa rutin. Nah, ini mungkin juga menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan apabila kita mengkonsumsi daun singkong, maka sebaiknya jangan terlalu banyak merebusnya dengan air, sehingga senyawa rutinnya biasanya ketika kita ingin mengkonsumsi daun singkong, airnya kita buang. Padahal airnya ini dia mengandung antioksidan yang sangat bagus. Nah, selanjutnya air perasan ini kita diamkan selama kurang lebih 24 jam. Supaya dia mendingin dan kemudian rutin ini akan mengendap. Setelah 24 jam ini kita akan temukan butiran-butiran berwarna kuning atau putih kekuningan. Ini di dasar larutan. Nah, ini adalah senyawa rutin yang sudah terpisah dari larutan awalnya. Nah, setelah 24 jam ini larutan ini bisa kita pisahkan dengan penyaringan, bisa dengan menggunakan kain flanel yang rapat atau dengan menggunakan kertas saring. Tetapi di sini saya menyarankan menggunakan kain flanel. Karena dengan kertas saring ini akan memakan waktu yang lebih lama. Nah, ini kita saring untuk kita pisahkan air atau larutan dengan senyawa rutin yang kita dapatkan. Nah, di sini rutin ini harus kita saring setelah 24 jam karena berdasarkan percobaan sebelumnya, apabila lebih dari 24 jam maka rutin atau senyawa ini akan cenderung rusak karena jamur. Ini rutin sangat mudah sekali untuk ditumbuhi oleh jamur. Nah, jadi setelah 24 jam ini kita saring, kemudian ini kita akan dapatkan endapan rutin ini tertinggal di tempat saringan kita. Nah, kemudian untuk mengeringkannya, hasil endapan ini dapat kita bilas lagi dengan sekitar 10-20 ml etanol, kemudian kita saring ulang. Ini untuk menghilangkan sisa-sisa air yang mungkin masih berada di dalam endapan. Kemudian setelah kita bilas dengan etanol, ini bisa kita keringkan dengan menggunakan filter vakum atau menggunakan saringan vakum, sehingga nanti semua pelarutnya habis tersaring. Nah, nanti selanjutnya rutin yang sudah hampir kering ini dapat kita pisahkan ke dalam wadah dan kemudian kita keringkan dengan menggunakan desikator.
Adapun pengeringan dengan menggunakan oven ini tidak saya sarankan karena ini rutin cenderung akan sangat cepat rusak dengan pemanasan menggunakan oven. Nah, setelah rutin kering, ini dapat hasil rutin yang kita peroleh ini bisa kita timbang untuk dapat kita hitung rendemen berapa perolehan ekstrak rutin ini dari sampel awal. Misal setelah kita timbang kita temukan rutinnya adalah sekitar 100 mg, berarti nanti rendemennya adalah rutin ini adalah 100 mg per 1 kilo sampel. Nah, ini kemudian dikali 100%. Nah, ini kemudian menjadi persen, inilah di mana cara menghitung rendemen ekstrak dari sampel awal. Nah, setelah ini kita proses selanjutnya kita adalah analisis atau identifikasi senyawa yang kita dapatkan untuk memastikan bahwasannya senyawa yang kita peroleh ini memang betul-betul rutin. Nah, ini dapat kita lakukan analisis dengan menggunakan cek KLT. Adapun prosedur cek KLT ini dapat kita lakukan dengan melarutkan sedikit jumlah ekstrak yang kita dapatkan dengan pelarut etanol, kemudian kita totolkan kepada plat KLT, dan jangan lupa kita totolkan salah satunya ini adalah pembanding rutin atau senyawa rutin yang kita dapatkan dari penyedia senyawa yang sudah memiliki sertifikat analisis. Nah, jadi kemudian sampel kita totolkan, kemudian kita totolkan salah satu rutin pembanding di sisi sebelahnya. Kemudian kita elusi dengan pelarut etil asetat, asam format, dan air perbandingan 19 banding 3. Kemudian setelah selesai proses ekstraksi, selesai proses elusi, ini plat kita angkat dan kita keringkan, kemudian kita semprot atau kita spray dengan penampak noda sitroberat, dan kita keringkan dengan menggunakan panas. Sehingga nanti ini akan keluar noda berwarna kuning, di mana nanti apabila nanti noda sampel yang kita ekstraksi ini mempunyai RF sama dengan pembanding, maka di sini dapat kita pastikan bahwa senyawa yang kita hasil isolasi dari daun singkong ini adalah senyawa rutin. Adapun ke tingkat kemurnian ini biasanya kita bisa memperoleh dari tingkat kemurnian 60-70% dengan metode ini untuk senyawa rutin. Tergantung nanti bagaimana proses kita membilas dan mencuci ekstrak yang kita dapatkan. Untuk proses selanjutnya, proses pemurnian selanjutnya mungkin bisa kita gunakan dengan metode-metode pemurnian seperti kromatografi kolom atau dengan proses rekristalisasi sederhana. Nah, inilah materi kita tentang proses ekstraksi atau isolasi senyawa rutin dari daun singkong. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menunjang kegiatan pelaksanaan praktikum saudara. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.